masa gelap karena disuruh ngapalin sampai dia nulis surat ke salah satu temannya, kayaknya saya mendingan nggak usah jadi orang soleh deh, yang penting jadi orang baik. Karena gedeknya itu ngaji sambil nggak ngerti artinya. Sampai suatu saat tahun 1900, berarti setelah menikah ya, awal atau menjelang menikah, ada pengajian di kantor bapaknya. Di Bupati itu Pak? Iya, Bupati Jepara. Lalu didatangkan Ustadz dari Semarang, Kiai Soleh Darat namanya, gurunya Kak Dahlan juga. Dia di situ menjelaskan Al-Fatihah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahin Pak bahasa Jawa ya. Bismillah kalawan nyebut asmaning Gusti Allah, Ar-Rahmanirrahim engkang welas asih dan seterusnya gitu. Di situ Bu Kartini terpengong. Lu ono artinya jebule kan? Ternyata ada artinya dan indah sekali. Selesai pengajian dia minta ke orang tuanya, saya harus ketemu Pak Soleh Darat. Halo Komplek, kembali lagi bersama podcast Centeris. Salam Centeris. Di podcast kali ini pistol. punya ini Pak, punya apa namanya? Yel-yel. Kalau begini kan apa di Jack ya? Di Jack. Oh, di Centeris. Cuma beda sudut sedikit. Baik, para komplek semuanya yang setia ataupun tidak sengaja menyaksikan video kita begitu. Di momen kali ini kita akan berdiskusi banyak bersama dengan Pak Basit dan juga ada Bu Yani. Dan tentunya the one and only Ade Hilmi. Sama aku sedih. Nah, hari ini kita memperingati Hari Kartini 21 April begitu. 2026. Nah, ada banyak sekali hal yang perlu kita gali dari sosok Raden Ajeng Kartini ini. Dari mulai semangat beliau, dari mulai bagaimana beliau menjalankan aktivitas keseharian dalam konteks pendidikan pada saat itu. Lalu, apa yang menginspirasi beliau sehingga agak lain bahasanya kan begitu dibanding perempuan-perempuan seusianya di era tersebut. Jadi agak lain nih begitu kan. Betul. Nah, sesuatu yang agak lain ini biasanya ada hal yang bisa kita gali untuk menjadi inspirasi agar kita juga bisa menjadi agak lain seperti beliau dalam konteks kekinian begitu kan Bang Ade. Iya betul. Karena memang Kartini ini dipersepsikan sebagai tokoh emansipasi, ya kan, yang selama ini terkenal kan, mengangkat derajat wanita gitu kan. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang mungkin belum digali gitu ya. Ada sudut pandang lain mungkin digali. Nanti kita mungkin bisa gali di sini bersama dengan Pak Basit dan Bu Yani. Sebelum itu kita perkenalkan dulu kan, ya. Pak Basit ini siapa dan Bu Yani itu siapa? Alangkah lebih baiknya dimulai dari Pak Basit atau Bu Yani dulu. Kenapa bisa berdiskusi saat ini? Sesuai dengan temanya, emansipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryani Sairudin dari alumni Universitas Indonesia. Bu Yani ini sering bertemu dengan kita di beberapa momentum, termasuk pada saat kita beberapa waktu ke belakang ada aktivitas demo dan lain sebagainya kan di jalanan. Bu Yani ada di situ. Jadi Bu Yani ini salah satu perempuan kekinian yang agak lain dibanding perempuan-perempuan yang lainnya. Itu kenapa beliau kita undang nih hari ini. Kira-kira hal apa yang dicuri dari Kartini oleh Bu Yani, atau bukan dicuri ya bahasanya, dia apa? Dijadikan pedoman atau inspirasi. Sharing. Kalau Pak Basit bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Basit, alumni IPB tahun 81. Tahun 81. Jadi sebenarnya permasalahan usia itu hanya ini saja Pak ya, propaganda untuk memisahkan antara siapa yang dianggap
berumur atau tidak. Padahal itu hanya bermasalah angka, ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Saya kalau ditanya usia, jawabannya saya 18 plus. Iya, plusnya. Plus ya. Plusnya 50. Age is only numbers. Betul. Jadi untuk teman-teman semua, jangan sampai kita memiliki kecenderungan untuk memisahkan antara orang tua dengan orang muda yang berbicara atau berkumpul atau berdiskusi. Bagaimana sebuah ilmu ataupun kita berbicara lebih jauh, sebuah peradaban bisa terus sustain kalau ada sesuatu yang terputus. Nah, potensi memutus itu adalah dari kita mulai memisahkan jarak antara orang yang lebih senior atau apa begitu. Bagaimana kira-kira menurut pandangan Pak Basit sebelum kita masuk ke Kartini? Iya, setuju. Jadi mestinya kita bergaul itu dengan segala umur. Kalau yang anak saya nganjurin misalnya mahasiswa umur 18 sampai 20, jangan berkawan hanya dengan yang peer ya, hanya yang sepantar. Anda harus sudah punya teman ngobrol dan sebagainya yang sekarang sudah pada saat Anda mahasiswa, Anda sudah punya teman yang manajer bank, manajer perusahaan, dan sebagainya. Nggak harus ketemu, tapi korespondensi dan sebagainya. Sehingga Anda yang muda ketarik ke atas. Ya, peer and above namanya. Nah, yang tua juga harus punya teman-teman yang anak-anak muda, supaya bisa dapat semangat mudanya kan, gagasan-gagasan baru, keberanian baru, dan sebagainya. Kalau saya umur 69 ini, Oktober nanti. 69, Pak. Terus bergaulnya dengan yang 71, 72, 73. Wah, itu adanya nasihat, jangan naik tangga nanti jatuh. Wah, repot. Saya naik sepedanya sama anak-anak umur 25, 30 dan sebagainya. Masih bisa goes ke derajat pas. Wah, tebing itu kan? Iya. Kan Main adventure, Pak. Iya, kalau saya mainnya yang saya udah tua, mainnya main lebih tua, ya makin tua. Oh iya, betul. Ini bagian strategi sebenarnya. Strategi, Pak. Dan juga untuk saling update sebetulnya ya. Iya. Saling update antara generasi yang muda dengan yang senior. Update itu kan dari yang senior pun perlu update dari kalangan yang muda perlu update whatever it is dari yang senior, terutama dari segi yang sifatnya sudah butuh kemapanan kan. Itu kan bisa ditularkannya kan dari senior yang memang sudah melalui masa tersebut gitu kan. Jadi dia udah punya bayangan bisa mempelajari karakter dari senior kan. Itu kan semuanya hal pembelajarannya. Betul, Bu. Nah, karena tadi Bu Yani sudah menyinggung tentang update, untuk itu kami perlu update nih, Bu, dari Ibu. Bagaimana sih, Bu, sosok Raden Ajeng Kartini ini sampai sekarang ya bisa menginspirasi dan membangkitkan dalam konteks perjuangan perempuan dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira menurut Bu Yani? Ya, karena saya dari generasi kolonial VOC. Zaman sekolah saya dari SD itu udah ada nama Kartini, R.A. Kartini itu sudah ada dari sekolah, sudah diperkenalkan, sehingga sosok Kartini walaupun waktu itu informasinya masih sedikit di usia sekolah menengah pertamanya SMP, zaman dulu pakai nama SMP ya. Itu juga selalu ada, Kartini itu selalu ada sebagai pahlawan wanita, sehingga buat saya pribadi Kartini itu memang sosok penyemangat ya, dia pelopor kesetaraan sebagai pejuang wanita gitu ya. Apalagi ibu saya juga namanya Kartini. Nama itu jadi makin menguat ya. sangat melekat di hati saya. Jadi spiritnya Kartini itu memang betul nyata, dan dia menjadi barir ya, awal dari timbulnya atau munculnya keberanian dari para wanita yang di zamannya beliau itu memang geraknya terbatas ya, karena wanita di banyak batasannya, tapi salah satunya karena perjuangan R.A. Kartini ini, karya-karyanya itu diblas gitu ya, diblas oleh Kartini, dan pejuang-pejuang perempuan itu timbul di zaman kemerdekaan pun, tokoh-tokoh wanita udah ada, nggak semuanya laki-laki pada saat itu kan. Jadi
cukup membanggakan menurut saya ya, di negara kita juga memberi kesempatan hadirnya para wanita, tokoh-tokoh wanita itu sangat sangat bagus ya. Makin kesini ya udah nggak bisa nggak ada tahap penahanan sama sekali ya, karena biar gimana kaum perempuan itu kan kaum terkuat di planet. Jadi itu benar adanya gitu ya. In many ways emang perempuan punya kemampuan yang khusus ya, yang nggak bisa digantikan oleh pria. Itu dibutuhkan untuk balance dalam segala sektor sebetulnya. Jadi ya memang dia sebagai artinya besar sekali perjuangan Kartini dari awal. Oke, baik. Kalau menurut Pak Basit, ini kan dari sudut pandang Bu Yani sebagai seorang perempuan yang sampai sekarang masih berjuang, masih bersama-sama nongkrong bareng kita, anak-anak muda sampai malam kajian diskusi begitu, masih semangat. Walaupun usianya sudah seharusnya ngomong cucu gitu, di jalan cukup menarik gitu untuk tetap diikutin supaya kita tetap semangat, karena selama kita masih punya energi dan kemampuan, semangat untuk terus berbuat sesuatu untuk orang lain, bangsa, negara, why not kita terus seperti itu. Kalau dari sudut pandang seorang pria begitu Pak, memandang sosok Kartini ini, poin apa sih yang, kan perjuangan beliau ini tidak hanya terbatas untuk menginspirasi perempuan tentunya, ada inspirasi yang mungkin dilihat oleh pria untuk berjuang begitu. Perempuan saja mungkin ada rasa begitu kan, bisa seperti itu, masa kita tidak, misalnya seperti apa? Saya selama ini kan saya nggak pernah ikut pakai kebaya ya kalau Kartini. Jadi sebagai anak laki-laki, kalau hari Kartini tahunya cuman teman-teman pada pakai kebaya, cantik-cantik, konde. Lalu istilah yang paling umum disampaikan adalah dalam rangka memperingati tokoh emansipasi wanita. Perjuangannya pendek sebetulnya. Kartini itu umur 24 tahun menikah, setahun kemudian meninggal pas melahirkan. Jadi pendek. Tapi yang panjang itu adalah surat-surat yang ditulis dia sejak umur 20 ya. Kartini lahir tanggal 21 April 1879. Sekitar umur 20-an, berarti 1899, dia surat-suratan dengan anak orang-orang Belanda. Dia bahasa Belandanya bagus. Itu saya sebutnya sebagai masa kegelapan. Jadi saya pengen melihat beliau bukan hanya emansipasi ya, tapi juga sumber pencerahan ya, dari sisi spiritual. Jadi kalau kita lihat judul buku yang ditulis dari kumpulan surat beliau kan judulnya dari Dur Narsturlis Totlich gitu ya. Itu bahasa Belanda lah, saya nggak hafal. Yang artinya melalui kegelapan menuju cahaya. Oleh Arben Pane, penulis Indonesia tahun 1938. Judul itu diterjemahkan secara bebas menjadi habis gelap terbitlah terang. Gelapnya apa, terangnya apa, nggak jelas. Peringatannya bukan cuma yang kelihatan itu adalah pakai kebaya, pakai konde, dan cantik. Mana gelapnya, mana terangnya. Padahal kalau kita baca lagi, kenapa judulnya seperti itu? Karena dalam surat-surat Kartini kepada sahabatnya di Belanda sebelum beliau menikah, berarti umur Stella itu bunyi muram ya. Misalnya salah satunya bunyinya, gimana saya mau ngomongin tentang agama saya, wong kami ini dilarang untuk membicarakan agama tentang agama saya dengan orang lain. Lagi pula saya belajar kitab namanya Quran yang hanya bisa dibaca tapi nggak ngerti artinya gitu. Itu masa gelap itu. Emang pada saat itu ini Pak ya, dilarang atau seperti apa? Formalnya dilarang. Dilarang menerjemahkan Al-Quran karena itu kan masih zaman penjajahan. Seperti halnya penjajahan di mana-mana, orang Eropa itu kalau di negara jajahannya mencoba supaya yang dijajah tidak melawan. Yang paling ekstrim di Amerika diterbitkan Slave Bible khusus untuk orang budak hitam. Ya, sekarang tersisa hanya 3 eksemplar, salah satunya disimpan di museum di Washington. Ya, itu
ekstrim ya. Bible yang harusnya tebelnya segini, King James Version itu kan gini, isinya 66 kitab ya. Ya, sekian puluh, sekitar 30-an perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Yang Slave Bible itu 90% dari perjanjian lama nggak dimuat. Yang perjanjian baru isinya 27 buku, termasuk Markus, Matius, Yohanes dan Petrus itu, plus surat-surat Paulus, itu kan 27 kitab. Itu yang dimuat hanya separuhnya. Jadi Bible-nya untuk budak itu seret segitu kira-kira. Heavily redacted istilahnya Google itu. Sangat diedisi ulang. Kenapa? Karena di situ banyak ayat-ayat yang kalau dibaca oleh budak negro yang diangkut dari Afrika itu ngamuk mereka. Nggak baca itu aja ngamuk. Berapa kali berontak mereka ya. Contoh ayat-ayat yang dihapus misalnya di Galatian berapa itu. Nah, sesungguhnya orang-orang di depan Yesus Kristus itu sama. Nah, kalau sama kan, kamu putih saya hitam, kenapa saya budak kamu majikan? Nggak ada ayat itu. Hukuman berat untuk orang-orang menculik orang. Nah itu kan diculik dari Afrika, dibawa naik kapal dengan paksa. Nggak raja, nggak prajurit, nggak rakyat, dirantai langsung ditulisin kasih nomor, kayak sapi dijual di pasar itu. Ya. Dari tahun 1500 sampai 1800 sekian menjelang Hawaii dicaplok Amerika lah itu perbudakan di stop. Jadi Bible-nya aja dipotong. Nah Quran nggak bisa dipotong begitu. Di Indonesia ya Quran dari dulu ya utuh gitu itu 114 surat yang nggak boleh mereka terjemahin. Jadi meskipun para ustadz di sini paham arti Quran, tapi mereka nggak secara bebas ngajarin terjemahannya. Serem juga kalau ditangkap penjajah. Jadi RA Kartini zaman itu masa gelap karena disuruh ngapalin sampai dia nulis surat ke salah satu temannya, kayaknya saya mendingan nggak usah jadi orang soleh deh, yang penting jadi orang baik. Karena gedeknya itu ngaji sambil nggak ngerti artinya. Sampai suatu saat tahun 1900, berarti setelah menikah ya, awal atau menjelang menikah ada pengajian di kantor bapaknya di Bupati itu Pak? Iya, Bupati Jepara. Lalu didatangkan Ustadz dari Semarang, Kiai Soleh Darat namanya, gurunya Kak Dahlan juga. Dia di situ menjelaskan Al-Fatihah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahin Pak bahasa Jawa ya. Bismillah kalawan nyebut asmaning Gusti Allah, Ar-Rahmanirrahim engkang welas asih dan seterusnya gitu. Di situ bukan artinya terpengong. Luar arti ini jebule kan? Ternyata ada artinya dan indah sekali. Selesai pengajian dia minta ke orang tuanya, saya harus ketemu Pak Soleh Darat. Datanglah Semarang. Lalu bertanya, pertanyaan pertama, Pak Kiai, apa hukumnya kalau orang punya ilmu tapi disembunyikan? Bagaimana Kiai nggak jawab, dia kenapa nanya begitu? Lalu Bu Kartini cerita ya gini, oh gitu. Lalu akhirnya Pak Soleh menghadiahkan Quran yang sudah ada terjemahannya, nggak jelas sebeluntung atau beberapa surat. Itulah pelopor penerjemahan Quran dengan bahasa Jawa pada saat Belanda masih melarang. Nah di situ baru RA Kartini kira-kira paham bahwa bukan, kan dia sempat curiga bahwa ini ngaji kok nggak dikasih artinya itu. Jangan-jangan ustadznya juga nggak tahu gitu. Ternyata tahu, tapi karena dilarang jadi sangat hati-hati menerjemahkannya. Nah setelah itu bayangan saya dia pasti ketemu surat Al-Baqarah 257 ya, yang bunyinya kurang lebih artinya Allah adalah pelindung untuk orang-orang beriman dan akan membawa keluar mereka dari kegelapan menuju terang, minadz dzulumati ilan nur. Dzulumat itu jamak, nur itu tunggal. Nah ini ajaib lagi nih. Berarti dari aneka jalan sesat menuju satu-satunya cahaya. Lalu ujung ayatnya lagi, sedangkan tauhid atau setan adalah pelindungnya orang-orang yang tidak beriman dan mereka akan dikeluarkan dari cahaya menuju ke kesesatan. Nah jadi kalau kita baca buku Habis Gelap Terbitlah Terang, mestinya yang terbayang jangan emansipasi wanita. Lebih dalam lagi. Yang terbayang harusnya adalah dari orang yang bingung tentang ajaran agamanya menjadi orang yang mantap. Bahwa Islam adalah agama yang benar, cahayanya di kata dalam bahasa Arabnya nur bukan anwar,
Berarti hanya satu cahaya putih yang jelas, sementara jalan yang lain itu simpangannya. Bayangin ini tulang ikan, ini tulang utuhnya, yang ini ini jalan fishbone. Ishikawa diagram itu. Ya, karena di sebuah hadis kan ada Nabi Muhammad lagi ngobrol sama sahabatnya, lalu dia gambar di tanah, seret, hadza sabilillah, ini jalannya Allah. Terus dia gambar gini, yang ini jalan setan. Siapa yang mengikuti ini akan tercerai-berai. Lalu dia membaca surat Al-An'am 156. Ya, ikutilah jalan yang lurus ini, jangan ikuti yang lain, karena yang lain ini akan membuat kamu tercerai-berai. Nah, jadi habis gelap terbilah terang itu harusnya pesan yang paling intinya adalah pesan spiritual. Bukan terus pakai kebaya terus perayaan jalan itu yang menurut saya terlewatkan ya. Dari SD tiap kali Kartinian itu yang kebayang teman-teman wanita pakai kebaya, entah di ruangan atau pawai pakai dandan cantik. Sementara pesan itunya yang pentingnya bahwa Kartini dari masa tadinya nggak ngerti menjadi ngerti, itu luar biasa. Meskipun pendek umurnya, umur 24 menikah, umur 25 meninggal. Tapi kata-kata tadi itu melalui kegelapan menuju terang itu diulang-ulang di surat-surat beliau yang dikirim ke temannya. Makanya si Menteri Pendidikan waktu itu di Belanda menerbitkan itu dan mengambil frasa itu. Habis gelap terbitlah. Iya. Terjemahan aslinya melalui kegelapan menuju cahaya. Melalui kegelapan menuju cahaya. Oleh Armin Pane terjemahkan secara bebas menjadi habis gelap terbitlah terang. Jadi ada ini Pak ya. Sekarang frasa tersebut justru bisa diterjemahkan dalam situasi yang kekinian. Oke, itu bagaimana kita? Iya, coba bayangin. Kan kita lagi gelap sekarang. Situasi kita yang kusut, yang lagi kusut ini, ya kita harus berjuang. Memang harus berjuang sama seperti Ibu Kartini. Kita berjuang dari kegelapan untuk mencapai jalan yang terang tersebut, jalan tersebut. Nah itu adalah memang harus berbasis data dan sejarah bangsa kita sendiri juga yang harus kita pahamin. Jadi kita memang supaya menjadi bangsa yang bermartabat dan berjati diri, itu yang pribadi yang memang kokoh ya, itu harus dimiliki oleh bangsa kita, karena kita udah punya sejarahnya sebetulnya dari waktu masih terpencar-pencar, Yong Java, Yong Ambon dan lain-lain, dengan Sumpah Pemuda Bersatu, itu kita udah jadi bangsa yang sesuatu banget sebetulnya saat itu kan, sama seperti dengan bangsa Cina, bangsa Persia yang juga udah lebih tua mereka mapannya gitu ya, tapi kita juga nggak kalah sebetulnya. Jadi kalau kita udah punya awal sebagai bangsa yang kuat, yang bermartabat, berdignity seperti itu, sangat disayangkan kalau sekarang nih di era sekarang kita pendapat saya ya, yang saya rasakan dan lihat sekarang, kita menjadi bangsa yang terombang-ambing banget. Jadi bangsa yang mudah sekali diprovokasi, dibujuk, dibeli dan lain-lain. Itu yang menyedihkan ya, yaitu yang harus kita di momen Kartini ini yang sebagai, walaupun dia judulnya tentang perempuan yang tokoh kesetaraan perempuan, tapi di dalam aplikasi secara luas itu bisa kita jadikan basis patokan ya, basis patokan dalam kita menyelamatkan bangsa negara kita sekarang untuk kembali menjadi bangsa yang berdignity tadi, berjati diri, yang udah dimulai oleh eranya Kartini. Itu dia sebenarnya mencari jati diri dia kan sebetulnya kan. Betul. Itu harus kita lakukan. Kita harus bersatu, bangkit kembali. Hidup mati kita istilahnya ya, hidup mati kita, darah kita itu kan merah putih untuk bangsa negara kita. Kita bangun bangsa kita, negara kita nggak berpikir
istilahnya itu yang jahat-jahat gitu ya, sehingga kita menggadaikan negara kita sendiri dan lain-lain. Kita yang harus membangun bangsa kita di situasi kusut ini, kita yang harus menyelamatkan bangsa kita gitu. Jadi contoh pahlawan-pahlawan yang udah kita ambil ininya, semangatnya, pikirannya, dan ketulusan perjuangannya. Ya, oke. Berarti ini ya, saya jadi kepikiran satu hal sebenarnya. Tadi Pak Basit juga sempat mention bahwa pada zaman itu Al-Quran itu tidak bisa di-translate, istilahnya diterjemahkan ya Pak ya. Tidak boleh Ya Pak. Berarti semengerikan itu ya Pak ya, maksudnya efek dari penjajahan itu ya Pak ya. Iya. Sehingga itu orang Sebenarnya bukan mengerikan, tetapi kehati-hatian para ulama sebetulnya ya, Mas. Iya, karena dilarang. Kan dilarang tadi. Kalau ulamanya nerjemahin bebas kan bisa ditangkap. Iya. Iya, jadi mereka kan hati-hati untuk menjaga umatnya sendiri, sehingga tidak secara terbuka ya. Ya, poin saya pada saat berarti penjajah itu dalam tanda kutip menggunakan ulama gitu ya untuk membungkam ulama gitu ya, supaya tidak bisa menyebarkan kebenaran itu melalui di tengah. Saya berarti membayangkan bahwa di Pak Raden Kartini kan bisa dibilang orang ningrat ya, yang dia juga sebenarnya punya akses dibanding ningrat yang lain, apalagi dengan yang lain makin lebih gelap lagi kan sampai sekarang kan masih aja ada yang belum tahu, tapi ya tinggal sedikit lah karena HP sudah nyebar kemana-mana. Tapi poinnya memang zaman itu kan penjajah itu represif sekali ya. Kita apa sih dapat penjajah yang memang membuat kita terpasung, kan ada penjajah yang baik ya, yang membangun negara jajahannya ada kok. Enggak, itu baik tanda kutip. Intinya tetap saja Islam. Jadi mungkin nggak boleh dibilang rasis atau sara ya. Memang faktanya seperti itu. Selama ini yang saya baru dengar orang ngomong belak-belakan tentang penjajah itu mungkin hanya penulis buku Api Sejarah. Ya. Siapa itu? Pak Surya orang Bandung itu loh. Unpad sejarawan tertua yang banyak beliau dari yang lain-lain saya nggak pernah dengar. Kalau beliau nyebutnya gini, Indonesia itu bukan dijajah oleh Belanda, tapi dijajah oleh kerajaan Protestan Belanda. Harus disebut itu, karena memang dia datang dengan bawa misi itu. Itu menjawab semua yang terjadi kalau kita lengkap seperti itu. Jadi yang jajah kita itu harus disebut kerajaan itu tadi. Ya, bahkan kalau yang Spanyol dan waktu mau berangkat ke timur ke arah Amerika dan sebagainya bawa surat pengantar dari Paus. Coba cek Paus berapa itu yang ngasih surat pengantar, taklukan, susah ngomongnya ya. Tapi itu fakta sejarah ya. Taklukan tumpas. Kalau nggak bisa dikonvertkan, dimurtadkan dari agama. Afrika itu zaman mereka masuk Afrika kan itu banyak kerajaan Muslim. Betul. Mali itu rajanya Musa Mansa, itu raja Muslim paling kaya raya. Masa di sejarah Eropa disebutnya Afrika primitif, biadab, penyembah setan, bla bla bla. Kan sangat nggak objektif gitu. Sekarang Afrika lagi buka-bukaan itu. Ya, masa negara segitu gedenya cuma dirapatkan oleh 14 orang di Berlin selama 4 bulan lalu begini. Ini milik saya, ini milik kamu. Di garis-garis saja gitu. Masa batas negara garis lurus? Kan harusnya ikut sungai lah, ikutin danau. Ini mah nggak seret. Ini punya kamu. Paling sadis tuh Belgia itu, Kongo itu. This is mine. Bukan milik negara Belgia, punya rajanya Leopold. Ini punya saya. Baru tahun 1902 atau 3 dinyatakan penjajahan Belgia. Sebelumnya milik pribadi Leopold. Keruk semua, emasnya orangnya jadiin budak, berlian. Jadi kalau ngomongin penjajah ya harus terang-terangan begitu. Ini zamannya terbuka, nggak beda dengan yang datang ke sini. Ada mens rea, konspirasi. Bukan hanya jahat, bukan hanya menguras hartanya, tapi juga menaklukkan orangnya. Nah, karena Quran susah ya diedit, misalnya aslinya segini, terus yang boleh terbit cuma tipis itu ngamuk orang. Jadi yang paling mudah nggak boleh diterjemahin. Tapi yang Bible, kitab mereka sendiri,
khusus untuk budak jadi kiwi-kiwi tipis begini. 90% dari PL-nya enggak. Perjanjian lama ya. Kalau segini 100%, 90%-nya kan hilang segini ya, tinggal sesenti. Betul. Perjanjian barunya tinggal 50%. Kalau tadinya tebelnya 5 cm, 4 cm jadi 2 cm. Kalau dari ketebalnya banyak sekali nggak dimuat. Jadi mereka demi menguasai suatu wilayah, menguasai hartanya, menguasai orangnya, kitab sucinya sendiri pun dikebiri. Oke. Kan punya dia sendiri, dia Betul. datang. Betul, Saking betul. takutnya jangan sampai ayat-ayat ini dibaca. Itu hebatnya mereka. Iya, Kitabnya iya. sendiri dipangkas. Nah, ke Quran dia nggak bisa mangkas. Yang bisa nggak boleh diterjemahin. Jadi Kartini sempat mengalami di zaman gelap karena nggak ada orang yang berani menerjemahkan. Nah, Baru tahun belakangan kan Mahmud Yunus itu salah satu yang ya kalau dari Aceh Kiai Singkil itu ke bahasa Melayu, di Jawa kayak Soleh Darat. Dia yang mulai berontak. Kenapa nggak boleh terjemahin? Ya, sekarang sih semua orang bisa lihat terjemahan dalam bahasa apapun. Tapi kalau lihat sejarah, dulu kita betul-betul disuppress ya. Makanya peringatan kembali ke peringatan Kartini yang harusnya ada nilai spiritual ya dari orang istilahnya pateng dedet gitu gelap terus jebol gitu artinya sehingga dia beribadah dengan lebih tenang, menyembah Allah sakjane Allah itu siapa dia lebih jelas dan sebagainya. Tersamarkan perayaan Kartini identik dengan orang pakai kebaya, kondom, karnaval. Misi dibaliknya karena memang zamannya zaman begitu kan. Iya. Nah, ada kesininya kan udah banyak. Sekarang kita harusnya nggak begitu gitu loh. Nah, ini Pak, yang jadi menarik ini Pak. Makanya 2 hari lagi jangan ngomongin emansipasi. Kan zaman Kartini itu akses terhadap informasi itu dibatasi ya Pak ya Solom. Kalau sekarang kan akses informasi terbuka lebar. Kita bisa akses arti apapun itu gampang lah sekarang, ada librarinya dan sebagainya. Nah, dengan adanya keterbukaan informasi sekarang, kok justru makin gelap ya Pak ya? Ini kenapa ya Pak? Ada apa nih? Mensri apa nih? Jadi kalau di Quran kan Al-Baqarah 120 itu ada ya walan tardo dan seterusnya ya. Ada 2 golongan yang tidak akan pernah puas terhadap kita orang Islam. Mereka akan puas kalau setelah kita mengikuti mereka. Silahkan cek sendiri Al-Baqarah 120. Artinya orang-orang itu nggak akan pernah puas kalau kita belum mengikuti mereka. Jadi pada saat kita tidur, pada saat kita nggak ngerjain apa-apa, di dunia ini ada orang yang non-stop memikirkan caranya bagaimana supaya kita remuk. Dari anak-anak sampai dewasa. Ya. Misalnya konsep, kalau di anak-anak ya, saya baru kemarin malam ada film Aladdin tahun 1992. Itu ada adegan jinnya narik sesuatu dari kepala si Aladdin pemuda itu, tarik gitu, tarik keluar. Sama si tukang ahli video itu yang ditarik itu filmnya dilambatin. Ternyata itu bunyi sepenggal dari surat Al-Imran. Au maridon au ala gitu. Kalau kamu sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, kira-kira itu kisah tentang puasa itu. Yang ditarik itu tulisan Arab, au maridon au ala gitu. Kuntum maridon au ala gitu. Cek ya di itu di film kartun. Terus lagunya, syairnya bunyinya begini. Inilah padang pasir pakai bahasa Inggrisnya, di mana unta-unta berkeliaran. Where they will cut your ears if they don't like your face. Mereka akan potong kupingmu kalau mereka nggak suka wajahmu. Itu diprotes. Lalu sekarang diganti dengan yang lain. Tapi seperti protes, diusut-usut itu siapa yang bikin film kartun itu? Orang Yahudi. Ya karena kan itu yang dia coba. Iya, jadi Disney itu yang dia itu kan berarti secara halus sekali subtle ya. Misalnya sekarang SpongeBob gitu misalnya, peluk-pelukan dari belakang, ada adegan itu kan sodomi. Ada yang sudah membahas itu Nickelodeon, itu artinya I don't care about God. Itu dari yang simpel-simpel ya, lewat film kartun dan sampai yang ekstrim. Kalau lagu coba sampai tega nggak nyanyi Close your eyes, make a wish,
Ayo. Terus geletak di lantai, buka bajumu gitu kan. Itu lagunya indah sekali, tapi sayangnya Masya Allah nggak enak dibunyikan. Lagu, terus film, terus sampai ke ajaran. Nah, di level paling tinggi negeri kita ini dicakokin dengan ajaran demokrasi. Itu gelapnya, Mas. Iya, makin gelap. Iya, coba. Amerika itu negara demokrasi bukan? Yes. Dia ngaku raja demokrasi. Berarti sangat anti dengan yang tidak demokrasi kan? Betul. Ngapain bersahabat dengan Saudi Arabia? Kan kerajaan itu. Kok bisa begini? Minyak mungkin. Ya kan bukan demokrasi yang nomor satunya. Iya. Untuk yang bisa kan harus kayak Indonesia, harus demokratis. Iran misalnya, pemilihan umum 1938 ya, Presiden Mossadegh menang itu. Zaman dia itu kan pemilu demokratis itu. Tapi begitu dia jadi presiden, Mossadegh dia ambil alih minyaknya Persia yang tadinya dikelola oleh Inggris dan Amerika, dinasionalkan. Oleh BP itu ya. Iya kan, sekarang jadi BP ya, British Petroleum. Dinasionalkan, apa yang dilakukan mereka? Dibunuh lah Mossadeghnya. Dinaikkan Shah Pahlavi. Jadi itu aneh-anehnya mereka ya. Iya, Pahlavi menjadi boneka dia, lalu minyaknya Persia menjadi dikelola oleh oleh Inggris dan Amerika lagi. Jadi kalau mereka ngajarin kita harus demokratis, enggak, itu hanya alat untuk menekan orang lain. Nah, kita kan sudah punya sistem musyawarah mufakat. Ya, sayangnya pada tahun 1960 pas Pak Karno pidato di PBB membangun dunia baru, judulnya ya, Building a New World, dia menjelaskan we have 5 pilar gitu, 5 sila gitu. Sila 1 unity of God, sila kedua panjang kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, langsung terjebakkan humanity gitu aja. Sila ketiga persatuan Indonesia ya. Begitu sila keempat demokrasi. Itu mata kita. Karena yang panjang itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan, tiba-tiba disingkat demokrasi, gitu aja. Lalu kita yang dengerin, oh berarti sila keempat itu sama dengan demokrasi, padahal bukan. Nah, mulailah gelap kita. Dari situ justru Pak ya. Udah merdeka, udah terang nih. Ditarik lagi gelap. Jadi janji surga, demokrasi itu sebetulnya artinya malah bikin gelap, bukan kebebasan yang pada saat Orde Baru adalah mencari kebebasan dengan sistem demokrasi, sebetulnya artinya sila keempat itu kan banyak makna, Mas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Wisdom. Berarti yang boleh duduk di situ hanya orang-orang yang berilmu. Hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, itu bahasa Arab semua itu. Hikmah, musyawarah, rakyat, dewan. Emang dewan itu apa? Kan bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Ini untuk yang anti Arab, hati-hati. Tolong dicek ulang gitu kan. Jangan sebentar-bentar bilang Yamanisasi. Kita pakai istilah-istilah yang sangat wise, tiba-tiba diserbu orang Eropa. Enggak, harus demokrasi, one man one vote. Nah, mulai gelap. Saya orang gila, kamu orang waras, pergi ke TPS, coblosan saya nilainya 1. Orang setengah gila, kamu orang waras, coblosnya 1 juga. Kamu profesor, coblosnya 1, saya lulusan SD 1 juga. Kan nggak boleh, harusnya ada pembobotan lah. Saya lulusan SD 1 coblosan nilainya 1, Anda profesor harusnya nilainya 100. Karena Anda jauh lebih wise daripada kita. Ya gitu. Jadi menurut saya salah satu yang membuat kita gelap sampai sekarang karena kita melupakan nilai-nilai yang sudah disusun oleh para pendiri bangsa kita ya. Milih pemimpin itu harusnya begini, pengurus negara itu harusnya begini dan sebagainya, tiba-tiba diganti dengan demokrasi yang sekarang ini paling liberal. Indonesia justru paling liberal. Pak. Saya dulu diskusi sama wali kota Bogor ya, pada saat ada kasus pemerkosaan. Cewek tinggal di kos-kosan sendirian, diperkosa orang sampai mati. Bapak ibunya sedang pergi haji. Pulang dapat anaknya meninggal. Si pemerkosa ketangkep, ditanya, kamu kenapa begini? Dia turun dari genting, Mas, masuk ke kamar. Ditanya karena dia habis nonton film yang itu vulgar itu. Ya.
Nah, di Bogor itu kalau film kan coba judulnya cohabitation. Coba cohabitation artinya kan persetubuhan. Mudah sekali gambarnya seperti itu. Itu di kita, di Amerika atau di Eropa. Judul film itu yang dipasang di luar cuma tulisan, Mas. Crocodile Dundee. Cuma tulisan running letter itu. Kata kalau orang pengen lihat apa sih, dia harus parkir, masuk lobi gedung bioskop, baru ada poster segede karton Manila. Oh, jebul itu. Bukan dipajang di pinggir jalan kelihatan dari 1 kilometer. Coba mana yang lebih liberal? Indonesia apa di Amerika atau di Eropa yang sebetulnya kehidupannya bebas, tapi untuk yang hal-hal seperti itu mereka sangat menjaga. Ojo ketok bocah cilik, jangan kelihatan anak kecil dan sebagainya. Saya bilang ke wali kota Bogor waktu itu, Pak Gugun itu orang Kuningan, dia langsung instruksikan seluruh gedung bioskop di Bogor dicat hitam. Baliho gede-gede yang ada gambar dada dicat hitam, seret. Yes, tapi cuma setahun setelah itu ya balik lagi. Rusak Mas kita, ya, punya Pancasila, punya etika, punya agama yang bisa mengantar orang minal dzulumati ila nur, dari gelap ke terang, dihajar dengan konsep seperti ini. Sekarang yang menang hanya yang punya uang. Karena rakyat kita masih bodoh, masih miskin, dikasih 100.000 colok dia. Kurang Pak 200.000, kurang Pak 300.000. Terjadi Pak. Sudah terjadi. Kan menjelang besok pemilu malam itu gerilya, serangan fajar. Bagi beras, bagi ini, bagi itu, begitu sudah jadi, dadah. Lupa. Dia masuk gedung DPR dengan penghasilan ratusan juta. Kan kita akhirnya dilupakan ya pemilu. Memang keluarkan jadi batu pijakan, anak tangga. Sebetulnya juga karena terkait sama bangsa tadi, kita selama Orde Baru kita lebih banyak yang buta politik ya, sehingga yang gampang di framing gitu, Saat itu memang karena memang kita sudah diincar oleh pihak luar yang ingin merubah, meruntuhkan Orde Baru udah begitu lama, kelamaan banget 32 tahun. Misinya cuma satu, meruntuhkan itu dan membungkus demokrasi dengan iming-iming yang kayaknya tuh kita akan menjadi bebas, jadi ini semuanya muluk-muluk gitu. Padahal itu alat penjajahan baru. Penjajahan baru. Keluar dari lubang macan, masuk lubang buaya kayak gitu ya. Jadi kasihan sudah bangsa kita tuh kasihan banget. Setelah itu pun kita di perjalanan panjang terjebak dalam pembodohan istilahnya ya, berbungkus tadi sistem yang diiming-imingin yang sebetulnya hanya dimanfaatkan aja. Jadi kita harus kembali keluar dari kegelapan tersebut sesuai dengan tema kita. Kita balilah nilai-nilai Pancasila. Jadi kita bernegara ini harusnya menggunakan teknologi yang benar ya. Teknologi Pancasila belum pernah dipakai. Baru jadi slogan. Pahami, kita harus mau gitu. Membuka, mempelajari, menimba ilmu apa yang sebetulnya di politik kita tuh bagaimana seharusnya. Kita nggak boleh buta politik sebetulnya, karena kita akan kejebak sendiri dan sebagai bangsa yang tertindas jadinya kembali lagi. Baik, jadi kalau kita bilang sekarang selamatkan bangsa negara, tapi hanya perlunya kalau pas mau pemilu. Padahal politik nggak sebatas pemilu gitu. Secara sistem terbukti kalau kita rakyat adil sejahtera, itu aja yang kita ada nggak sekarang, sejahtera nggak, adil nggak, itu yang kita acuan kita itu aja. Kalau nggak tercapai ada yang salah. Pasti ada. Pernah dengar istilah kesetanan nggak? Pernah. Apa artinya? Kerasukan setan. Ketong setan apa? Kalau berketuhanan yang Maha Esa kan ketuhanan, harusnya gimana? Mencerminkan sifat-sifat Tuhan tadi ya. Berketuhanan yang Maha Esa, tapi kelakuannya kayak gitu. Tadi kan setan, kerasukan. Kan kesetanan itu sebetulnya. Kesetanan yang Maha Esa itu. Kesetanan yang Maha Kuasa. Jadi itu ya, kalau 5 sila itu
diterapkan ya. Yang slogannya pakai Pancasila kan Gerindra ya. Iyalah. Berdasarkan Pancasila tegak, bangsa selamat atau apa gitu slogannya itu. Padahal dari ada ART mereka loh Pak. Lah ya itu. Kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah itu. Pernah lihat kok di baliho di mana gitu Pancasilanya tegak apa bangsa selamat atau apa gitu. Coba satu-satu ini berketuhanan yang Maha Esa. Nah kalau kesetanan artinya kesurupan setan, kalau ketuhanan Iya, ada nilai. kan harusnya bersikap seperti Tuhan ya, welas asih, baik dan sebagainya. Harusnya korupsi dan sebagainya. Nah, sekarang korupsi lalu hukum ya. Ya yang kira-kira lah kalau orang ngambil coklat 2 biji dihukum berapa bulan, masa yang sekian triliun cuman sekian tahun. Iya betul. Kan nggak imbang ya. Apalagi kalau yang kaya-kaya biasanya nggak ditahan di penjara Mas. Atas nama saja Pak ya. Namanya di penjara tapi fisiknya Iya, saya dulu ditawarin, Bapak kalau mau keluar silahkan bayar sekian. Oh itu real Pak. Iya, yang penting besok jam 6 udah masuk lagi. Itu saya nggak punya duit. Kalau yang punya duit beli rumah dia pas beli rumah. Sore keluar pulang malam masuk lagi. Nanti ada lagi kalau ada kunjungan. Jadi kita punya 5 sila itu ya, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Ini Mas kalau diterapkan luar biasa. Ya. Tapi karena kita nggak terapkan, sehingga ada anekdot orang sakit dari Jakarta, karena di sini nggak dapat pelayanan yang bagus, dia ke Malaysia atau ke Australia. Begitu sampai airport ke sana, disambut di airport, keluar udah langsung, terus komentarnya, Australia lebih Pancasilais. Padahal kawannya kan. Ternyata mereka lebih Pancasilais. Apa nggak lemes kita yang punya Pancasila? Itu jadi anekdot ya. Kita dari Indonesia punya Pancasila, baru merasa diperlakukan secara Pancasila di luar negeri. Bukan di negeri sendiri. Ya. Iya. Coba dicek kenapa ada orang-orang yang sakit jantung dan sebagainya harus ke Penang, harus ke mana. Biaya dan pelayanannya lebih bagus. Hampir sama. Biaya hampir sama. Pelayanannya yang beda. Oh oke. Mas kalau ke Batam, begitu mau keluar, kan ada iklan. Iklan rumah sakit di Malaysia. Rumah sakit rumah sakit hotel. Nah, kalau hotel udah biasa lah. Rumah sakit diiklankan di lobi airport kita di Batam. Nah, pernah nggak Anda ke airportnya orang, lalu di sana ada iklan rumah sakit Indonesia? Nggak pernah sih. Never. Oke. Bu Yani, ini kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Baci dan Bu Yani. Ada semangat yang sedang Bu Yani dan kita semua ambil dari Kartini, dari kegelapan menuju terang. Nah, harus kita gelurakan bahwa ya sudahlah, ini memang sedang gelap atau remong-remong sekali gitu. Harus ada yang menyuarakan. Kalau nggak kita ya pokoknya yang rame-rame harus menyuarakan. Mari kita sama-sama keluar dari kegelapan. Nah, caranya gimana? Menurut Bu Yani bagaimana? Kalau bukan kita yang memperjuangkannya, siapa lagi? Karena kita yang harus bangkit sendiri, menyelamatkan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat, punya jati diri, sehingga kita kuat di dalam. Kuat di dalam seperti negara-negara senior yang udah kebangsaannya itu udah mapan. Kita mesti mau belajar dari negara lain, atau dari manapun ya, belajar itu dari manapun, tapi kita yang harus mulai dari kita sendiri. Ada pepatah ya, pelaut ulung itu tidak lahir dari lautan yang tenang. Itu laut yang paling bergolak ombaknya, dari situlah lahir pelaut ulung. Atau Satrio Pringgondani si Gathotkaca itu tidak lahir dari kolam ikan. Dia lahirnya dari kawah Chandra di muka. Lalu di cerita pemayangannya, dari kawah yang panas bergolak lahir satria yang kaya raya. Jadi kita ini harus tahan sengsara, tahan ujian. Jangan sebentar-sebentar
takut ini, takut itu, takut dikucilkan dan sebagainya kalau kita nggak nurut. Misalnya nggak nurut Amerika terus kamu nggak boleh begini. Ya. Repot. Kan mestinya kamu nggak boleh impor ke sini, nggak apa-apa. Boleh Pasal koreksi kita, nggak? ya. Boleh koreksi nggak? Sebetulnya diancam begitu tuh bukan terus ketakutan, tapi karena bukannya kena bargain transaksional untuk kepentingan tersebut. Iya. Karena kembali ke tadi, kalau kita bangsa yang berdignity, bermartabat, punya jati diri kuat, kita mau dalam bentuk ancaman, mau dalam bentuk dibeli supaya bergerak dari dalam whatever, Iya. tidak akan. Yang kita bela bangsa kita sendiri, bukan? Iya, harusnya bukan seperti orang itu. lain. Maksud saya beberapa kali ketemu orang-orang tua, ya berpangkat, ya berbintang. Tapi kalau pas mau membicarakan sesuatu untuk melakukan perbaikan, masih aja ada kata-kata, nanti kita dikucilkan orang, nanti kita tidak sukai negara lain. Masih kayak gitu ya. Mentalnya masih belum ini. Iya, kan nggak berani menghadapi kesulitan menurut saya ya. Jadi, coba cek negara di Afrika, Burkina Faso. 3 tahun lalu, karena presidennya berturut-turut menjadi bonekanya Perancis, hanya ada satu anak yang nggak sabar, Ibrahim Traoré, tumbangin aja itu presiden. Dia naik dengan cara kudeta. Tapi sekarang disayangi rakyatnya. Itu foto dia di pinggir jalan, kalau kena debu dilap sama rakyat. Dia mensejahterakan rakyat. Iya, ya, karena dia bilang emas Afrika untuk orang Afrika. Begitu dia naik jadi jabatan, tahun 2022 loh, baru 3 tahun yang lalu. Tambang-tambang emas dinasionalkan. Tutup. Ganti rugi. Jadi emas yang tadinya bertonton mengalir ke Perancis mandek. Pangkalan Perancis tutup. Sekian tentaranya pulangin. Macron merayu-rayu, kita kan negara bersahabat, boleh dong saya bikin lagi pangkalan militer di negaramu. Ibrahim Traoré jawabnya, kamu udah berapa lama bersahabat sama Amerika? Punya pangkalan militer nggak di sana? Balik kita. Nggak ada kan? Ya sudah lah, kita berkawan aja, nggak perlu ada pangkalan militer. Iya. Maksud saya dia hanya pangkatnya kapten, cerdas, berani. Nah cerdas nggak apa-apa lah, nggak kurang cerdas, tapi berani harus. Mimpin negara 260 juta begini kok terus nggak berani. Cuma ditegur pemimpin negara lain, jangan begini, jangan begitu. Nggak bisa. Itu yang kita harapkan. Betul. Kita akan mempunyai tokoh pemimpin dan pejabat negara yang amanah, yang jiwanya seperti itu, membela untuk negara, semuanya untuk negara, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau asing malah. Oke, itu kan harapan. Itu kan harapan terbesar kita semua. Tapi kalau cara memilih pemimpinnya masih dengan cara yang sekarang, apakah akan terwujud atau seperti apa menurut kita? Kalau dengan sistem sekarang kita udah jalan 27 tahun ya. Kayaknya 27 tahun kan kita mesti mikir dong ya, 27 tahun itu lama gitu ya. Kalau dari anak lahir sampai umur 27 itu udah akhir balik gitu ya. Nggak mungkin kita masih ada di titik itu. Kita harus eling gitu ya. Jadi udah keluar dari apa yang sekarang yang selama ini membuat kita terjerembab gitu ya. Terjebak, bangun, bangkit, melek. Kita selamatkan masa negara kita. Kalau orang teknik industri lihat ini input, ini proses. Ini prosesnya, input masuk, keluar output. Kalau outputnya itu 80% good, 20% bad, masih oke. Ini prosesnya masih dianggap oke. Paling yang bad 20% di recycle, diproses ulang, atau dijual dengan harga lain. Tapi kalau input masuk, katanya inputnya terbaik, lalu keluar yang jeleknya 80%, bagusnya 20%. Ini tanda tanya, ini prosesnya harus dicek. Nah, apa ini prosesnya ini? Masuk input, keluar 80% buruk. Pemilu, pilkada, hampir 80% bupati, wali kota ada di penjara sekarang, ditangkap KPK. 20% belum ketangkap aja. Belum ketahuan. Berarti prosesnya yang nggak beres. Ini proses pemilu pilkada secara one man one vote ini yang harus dicek ulang. Karena perhitungan suara yang dipermainkan kan bukan Pilpres kemarin aja. Setiap kita periode semua selalu prosesnya nggak beres. Kalau di Pak Bengkel ini mesinnya overhaul, turun.
turun mesin. Jadi logikanya kira-kira seperti itu. Karena kalau ininya nggak di overhaul, ya bolak-balik begitu. Masuk 100 input, keluar 80% jelek, 20 yang bagus. Ya rugi lah kita. Masa yang jelek yang mayoritas. Jadi ini tanda tanya. Nah, proses ini apa namanya selama ini? Pemilu, pilkada. One man one vote ya Pak ya? Iya, one man one vote. Karena itu rawan sekali untuk bisa dibeli dan dikecoh. Jadi ya memang kita harus mikir entah kapan terlaksananya. Mudah-mudahan kayak Iran ya. Di Iran itu tanggal 28 diserbu Amerika Israel, pemimpinnya meninggal, besoknya langsung ketemu wakilnya. Artinya saya bayangin negaranya stabil pula, nggak hancur, nggak terpecah belah. Artinya Mbak, waktu mereka milih pemimpin yang paham ini kemarin itu mereka udah sering bicarain kalau aku mati nanti itu yang ganti, kalau itu mati nanti itu yang ganti. Jadi nggak ada pemilu, nggak ada apa-apa, sudah dimusyawarahkan lama. Sehingga estafet kepemimpinannya jalan terus. Mungkin Pak Trump itu memikirkannya kayak main sekak, catur ya. Fokusnya catur itu kan menjatuhkan raja lawan. Tepuk sekak, selesai. Itu pikirannya. Udah, kami ini meninggal, selesai. Enggak selesai. Dia lupa ada yang sekolah. Ternyata enggak selesai. Ini caturnya model catur Cina yang keroyokan itu. Yang pakai bulat-bulat itu. Yang kalah adalah yang habis. Bukan jatuh pemimpinnya. Nah, kita kan punya mestinya sistem yang saya pernah cerita ini ke ketua Lemhanas ya, Pak Joko almarhum ya, Pak itu ya. Saya bilang karena waktu itu dia di ruang Lemhanas cerita, bapak-bapak udahlah kita ini cukup puas dengan mendapatkan pemimpin yang populer. Kenapa Pak Jenderal? Ya karena sistem kita yang kita pakai demokrasi. Demokrasi itu hanya menghasilkan pemimpin yang paling banyak dapat suara, dengan kata lain paling populer. Anda nggak akan bisa ada pemimpin yang ideal. Betul. Terus saya bilang, mohon izin bicara Pak Jenderal. Apa Pak Basit? Saya maju di depan 15 menit saya ceritain itu sistem majelis kan. Ada Pak, nggak harus semuanya one man one vote, saya bilang. Saya kasih contoh di sebuah kapal KRI Surabaya, kaptennya sudah waktunya diganti, bulan depan ganti. Nggak ada tuh pemilu di atas kapal. Iya kan? Itu prajuritnya kira-kira 450, total 500, itu perwiranya hanya kira-kira 3 orang ya, letkol-nya di perwira itu semuanya. Kalau pemilu di situ itu 3 letkol nggak akan pernah menang. Betul. Pasti kalah suara. Apa yang Bapak lakukan? Bapak rapat di Jakarta, ada badan pertimbangan untuk memilih pemimpin. Siapa yang pangkatnya sudah letkol ini, oke kamu ke KRI Surabaya. Dia langsung naik kapal, diangkat. Hormat semua yang lain. Mana demokrasinya? Kenapa kita harus ngotot pakai pemilu, padahal ini tempat kayak gini bisa. Gitu Pak Joyo waktu itu ya. Oh gitu ya. Ini yang peserta Lemhanas waktu itu jenderalnya banyak. Ya bagus. Ya bagus tapi ikut dukung aku. Harusnya begini angkatan. Kalau diceritakan dengan tenang baik-baik ya sambil gembira mereka paham bahwa one man one vote itu nggak bisa menghasilkan pemimpin yang ideal. Paling banter, paling populer. Padahal popularitas bisa dibeli. Ya kan? Kamu main Facebook, pengen dapat pengikut 1.000, iklanin aja bayar 100.000. Iklan 50.000 dapat tambahan pengikut sekian ratus, ikan 100.000. Ada algoritmanya. Itu di TikTok juga gitu. Ya, pengikut nggak naik-naik, ya, pengen 600. Pasang iklan 35.000, besoknya jebret. Berarti begini Pak ya. Kita mencoba mengimajinasikan sesuatu. Pancasila itu menyimpan ataupun mengajarkan cara memilih pemimpin dengan cara musyawarah. Kita coba bayangkan, orang yang bermusyawarah itu adalah orang yang religius, orang yang berilmu, orang yang cinta persatuan, orang yang memiliki harkat martabat kebijaksanaan, dan orang yang berorientasi kepada keadilan sosial. Apa output yang dihasilkan oleh orang-orang yang bermusyawarah dengan kemampuan demikian? Ya, pemimpin yang ideal. Iya. Jawabannya itu. Iya.
Jadi kita sekarang sedang gelap karena sistem yang kita pakai bukan made in kita sendiri, bukan tumbuh dari tanah air ini, tapi dicekokkan dari orang lain yang pencetus demokrasinya sendiri mungkin sekarang nyesel. Kan negaranya kelanjuran ya. Iya. Padahal di awal kelahiran demokrasi sendiri sebenarnya banyak ini kritik juga ya sebenarnya Pak ya. Karena ada paksaan Mas, tetap ada paksaan, yaitu yang berduit dan berkuasa harus dapat suara banyak. Jadi secara fakta walaupun sistem yang sekarang berjalan ini banyak errornya, ya error dalam tanda petik, banyak menyengsarakan rakyatnya gitu ya, banyak terutama pengelola ya, tentunya pengelola negara yang terlibat di dalam sistem negara sebenarnya. Nggak mungkin nggak tahu 27 tahun nggak mungkin nggak tahu bahwa rakyat itu tidak sejahtera, dia tidak mendapatkan yang menjadi haknya, tapi mereka tutup mata. Karena apa? Yang mereka lakukan adalah bukan kepentingan rakyat tapi kepentingan yang mendorong di belakangnya itu. Nah itu kan yang harus kita tadi itu kita bangkit, kita keluar dari kegelapan, kita lawan itu semua, kita selamatkan bangsa negara karena ini negara milik kita. Yang harus sejahtera rakyat, bukan yang sejahtera bukan hanya sekelompok ataupun pengelola aja gitu. Rakyat sampai sekarang kalau kita masih melihat nih, yang gampangnya aja nih, ini era sekarang di sosmed, di ini kita lah, IG lah, mau TikTok, kita masih melihat yang lewat anak-anak sekolah di pedalaman desa nyebrang sekolah, nyebrang lewat jembatan satu padahal airnya di bawah deras, atau mesti naik sampan, atau jalan kaki dengan blok-blok. Kita masih melihat itu, tandanya kita masih di dalam era kegelapan tadi. Jadi itu yang harus kita perjuangkan, bukan hanya kesejahteraan di kota-kota besar kita aja. Yang kita harus cek itu coba tempat terpencil kita. Dulu ada Orde Baru, ada desa tertinggal, itu udah mulai di-touch. Sekarang kalau kementeriannya ada atau pejabatnya ada, 27 tahun ada hasilnya nggak itu? Kalau nggak ada, tapi ketinggalan terus dan dalam kegelapan terus. Itu kan bangsa kita sendiri, kita nggak tega dong gitu. Harusnya nggak bisa tidur. Harusnya jadi pengelola negara nggak bisa tidur dengan ada bangsa kita sendiri yang hidupnya masih sedih. Ya ada anak bunuh diri, gantung diri di NTT, nggak bisa beli buku, itu harusnya bupatinya, gubernurnya sampai ke presidennya itu mesti rapat kilat. Atau mundur. Rapat kilat, minta maaf ke rakyat yang lain. Dan segera ngambil action. Jadi memang parah Mas, attitude kita ya, mohon maaf ya, orang keracunan MBG cuman bilang, oh itu kan cuma 0,0 sekian persen, lu nyawa kok dihitung persen. Kalau di dunia peternakan Mas, di satu tempat sapi 3 mati mendadak, itu sudah darurat. Karena kemungkinan antrak yang nyebar. Itu sapi diperlakukan. Coba dicek lagi di dinas peternakan, berapa ekor sapi mati mendadak di satu wilayah, itu langsung berat pengenangan serentak. Nah, jadi attitude-nya ya itu harus diperbaiki. Lalu pejabat-pejabat kita yang sekarang gajinya Masya Allah, kalau gaji Anda misalnya sekarang 200 juta kemudian dipotong menjadi 100, kan Anda nggak jatuh miskin. Betul. Tapi tak satu pun pejabat negeri ini yang bilang, yang ada yang bilang sekarang ya, teman-teman yang jadi anggota DPR dengerin ya, nah, kita satu alumni, Anda gajinya ratusan juta, kok nggak ada yang bilang ini kegedean, saya cukup segini saja. Nggak ada. Kalah sama bosnya Shell ya. Japan Airlines waktu mau bangkrut itu, dirutnya bos utamanya bilang, potong gaji saya kalau nggak salah 60%, sisakan yang 40%. Lalu diikuti banyak direktur yang lainnya dan Shell naik lagi. Nah, attitude dan moral seperti itu yang kita nggak punya. Di Australia gaji tukang batu itu X. Nah, gaji anggota DPR yang 3X. Nah, 3X itu kira-kira $260,000 setahun. Nah, tukang batu masang bata itu sepertiganya. Jadi kesenjangannya itu UMR-nya adalah sepertiganya parlemen. Ya, kalau Singapura
Singapura sekitar 8, Malaysia sekitar 7, Amerika sekitar 4 kalinya. Di kita ini UMR dengan ini hampir 80 kali. Iya. Nah yang 80 kali gini kan harusnya menakar diri kan. Waduh, rakyatku UMR-nya baru segitu, nggak pantas lah kalau kita dibayar ratusan juta. Jatuhnya miliar per tahun itu. Nah, coba dicek lagi penghasilan DPR, tanggal 1 dapat 5 juta, tanggal 5 dapat sekian, lalu tunjangan ini itu reses bla bla bla, banyak sekali. Yang kalian itu bilang ini kebanyakan. Ya. Kami cukup rumah dinas gini penghasilannya. Bayangan saya Pak, anggota DPR itu gajinya 100 juta sebulan gitu aja sudah. Nggak ada yang jatuh miskin, bukan kurang gaya sih. Tapi nggak jatuh miskin, karena 100 juta itu sudah, kalau UMR-nya 5 juta, itu sudah 100 bagi 5, 20 kali UMR. Gitu. Kalau belum bisa naikkan UMR, ya sudahlah, Anda bertahan dengan 100 ya. Nanti kalau UMR-nya ini sudah kayak di Australia, 1 jam tukang bata itu kan $25. Ya, jadi setahun kira-kira $90.000. Kalau kerja sepanjang tahun 90 kali 3 270 itu gaji anggota DPR Australia, 260 sekian, 270 lah. Jadi hanya 3 kalinya. Nah nanti kalau UMR di Indonesia sudah bagus ya, lalu dikalikan 3-nya Anda gede, monggo. Ini kan sekarang enggak. UMR-nya masih 5 juta sebulan, masih banyak tuh. Kamu berapa bulan? Sekian ya. Sekian kan. Saya kerja jadi dosen 35 tahun, gaji saya 5,6. Nunggu 35 tahun sebagai PNS. Saya nggak komplain, meskipun sekarang dihapus pensiunannya. Tapi DPR kerjanya 5 tahun, lalu nggak terpilih, pensiun seumur hidup. Itu kan nggak ada etika. Jasa apa yang Anda tanamkan sehingga Anda mengklaim hak seperti itu. Jadi memang kita kurang calon pemimpin yang bagus. Sistem, kalau udah salah sistem, semua dampaknya kemana-mana. Iya, mulainya harus dari pendidikan, Mas. Ya, misalnya anggota DPR yang minimum harus S2, sehingga dia nggak perlu nyewa staf ahli di belakangnya. Lalu gaji maksimum 100 juta itu sudah tinggi banget. Nggak kelaparan, bener deh, nggak kelaparan. Setara direktur lah itu kalau dia. Nggak harus naik angkot, bisa bawa mobil sendiri, mentereng dan sebagainya. Karena itu sudah 100 itu sudah 20 kalinya UMR. Jadi kalau sampai dia misalnya per bulannya itu dipukul rata antara 300-400 juta, itu mah keterlaluan. Betul Pak. Nah kalau mentalnya seperti itu Mbak, maka dia nggak ada sense. Ada yang mati kaliren, ada yang masih pakai jalan becek. Enggak, sense-nya hilang sudah. Karena dia sudah kayak selebriti. Hidupnya di 25 Jakarta. Nah sementara Khamenei sebelum dibom kan dia ditawarin untuk tinggal di bunker. Nggak mau. Masuk bunker supaya aman. Dia bilang bikinkan dulu bunker untuk seluruh rakyat. Kalau sudah saya masuk. Itu yang juara deh kalau udah karakter. Itu attitude Mas. Attitude nggak lahir mendadak. Itu pasti dari tempaan pendidikan, dari TK, SD, SMA. Nah, kan berarti banyak PR kita Mas. Ya kan karena saya dari kampus, urusannya pendidikan. Berarti urusan saya menyiapkan orang yang layak untuk jadi pemimpin. Nah, nanti bagi tugas ya, yang Mbak di sektor apa, Mas sektor apa, bagi tugas sehingga hasilnya nanti menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkarakter, bertanggung jawab, welas asih rakyatnya dan sebagainya. Ya, tidak mempan suap. Betul. Jadi banyak PR-nya Mas. Kita keluar dari kegelapan. Kita jadikan bangsa kita berdignity, mempunyai jati diri, mandiri, bermartabat. Indonesia terus beneran sebelum meninggal. Berbasisnya basis sistem yang memang milik bangsa ya. Dari ini milik bangsa. Sistem yang seperti itu, jangan sistem yang negara ini berjudul kebebasan, tapi kebebasan yang
padahal retorika gitu ya. Padahal bahasa gampangnya mungkin pada retorika. Ada, kita berangkatnya dari waktu merdeka itu udah di jalan yang benar kok. Berangkatnya dari Pancasila udah benar. Bahwa itu belum sempurna, Tiba-tiba itu belum lengkap. Mari kita sempurnakan, mari kita lengkapin kan gitu. Nanti Shortcut. jangan Ngikutin Eropa. diganti ke bawah sama orang lain karena disuruh sebetulnya, dipaksa, dibeli dan lain-lain. Oke. Jadi mari kita keluar dari kegelapan Kegelapan, itu tadi. Habis gelap terbitlah terang. Mantap. Pancasila harus Kita bangsa selamat. bangsa selamat. Itulah yang mendasari Iya. kenapa tagline di podcast kita Pancasila berdaulat, bangsa Bangsa selamat. selamat. Mari kita sama-sama mengusahakan melalui momentum peringatan Hari Kartini, kita sama-sama membawa bangsa kita dari kegelapan menuju Terang terang benerang dengan Pancasila berdaulat, Bangsa bangsa selamat. salam senteris. selamat.